pertama perkenalkan dulu ya, saya Narisa. Sebelum itu mohon maaf ya, ada yang bisa saya bantu Ibu Bapak? Iya Bu Bidan, ini kami mau konsultasi soal penggunaan KB di bidan. Nah, begitu ya Bu. Untuk itu yang pertama saya mau tahu identitas Bapak sama Ibu dulu ya. Nama Ibu apa ya sama Bapak? Nama istri saya Tika Bu, kalau saya Adik. Untuk pekerjaan sama umur apa ya Bu? Kalau saya wira swasta dan istri saya ibu rumah tangga. Umurnya? Saya 27 tahun, istri saya 24 tahun. Soal agamanya apa ya? Islam. Ya, untuk identitasnya sudah ya, saya rasa cukup. Jadi bagaimana tadi Ibu mau tahu tentang alat kontrasepsi ya? Iya Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Ibu sudah pernah pakai alat kontrasepsi sebelumnya atau bagaimana ini? Iya Bu Bidan, kan kemarin saya memiliki satu orang anak, terus saya menggunakan KB pil dan kondom, dan itu saya rasa sangat merepotkan Bu Bidan. Jadi di sini saya datang untuk konsulnya bagaimana menggunakan KB yang aman Bu Bidan dan tidak repot. Dari penjelasan Ibu tadi, saya tangkap bahwa sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yaitu berupa kondom sama pil ya? Iya Bu Bidan. Untuk alat kontrasepsi sendiri kan Bu ada banyak macam. Contohnya itu seperti suntik KB, IUD, implan dan masih banyak lagi. Tapi dari masing-masing alat kontrasepsi ini kan banyak macamnya dan juga dia ada masing-masing kekurangan sama kelebihannya. Jadi apakah Ibu ada yang memang sudah pilihannya mau pakai alat kontrasepsi apa atau butuh rekomendasi lain dari saya? Begini Bu Bidan, kan kemarin saya dengar dari tetangga bahwa ada alat KB seperti implan KB Bu. Dan di situ saya ingin bagaimana pendapat Bu Bidan terhadap implan KB ini Bu. Untuk implan sendiri kan yaitu AKDR ya, atau alat kontrasepsi bawah kulit. Dia itu biasanya berupa ini ya. Mohon sebentar ya Bu, saya tunjukkan gambarnya. Contohnya itu Ibu seperti ini. Dia itu bentuknya memanjang. Dia itu biasanya ditanam di dalam kulit bagian dalam, bawah lengan ya. Implan ini Ibu adalah alat kontrasepsi hormonal tingkat tinggi dengan aktivitas yang sangat tinggi, jadi dia sangat aman dan juga akurat. Jarang terjadi yang namanya kegagalan dalam alat kontrasepsi ini. Oh begitu ya Bu Bidan. Terus di sini Bu Bidan saya mau bertanya, kira-kira apa kita menggunakan KB yang itu apakah memiliki resiko atau tidak? Beratnya Ibu, dalam semua alat kontrasepsi itu pasti punya kekurangan ya. Begitu juga sama implan ya Ibu. Salah satu dari resiko dari resiko penggunaan implan ini salah satunya jadwal menstruasi Ibu ini tidak akan teratur. Terus ada juga nyeri pada kulit pada saat penanaman. Bisa jadi juga akan terjadi perubahan pada suasana hati Ibu. Ada juga nyeri payudara, terus bisa juga menyebabkan kadang-kadang juga kalau orang pakai, kadang-kadang juga orang bisa menyebabkan kegemukan. Gitu ya Bu Bidan. Ya Bu Bidan, kan saya tadi mengatakan bahwa saya memiliki satu anak. Terus anak saya itu masih suka untuk digendong Bu Bidan. Terus apakah dia akan berisiko dengan KB implan yang saya taruh tadi di lengan saya? Jadi begitu ya. Untuk itu tidak perlu khawatir ya. Untuk masalah menggendong atau menyusui, alat implan ini sudah memang dipercayakan tidak akan mengganggu apapun yang terjadi sama lengan Ibu. Tapi kalau saran saya, 1 minggu atau 2 minggu setelah pemasangan implan, jika memang masih bengkak, nyeri, jadi Ibu bisa gendong anak Ibu pakai tangan yang sehat dulu. Nanti kalau bengkaknya sudah menurun, nyerinya sudah tidak ada, baru Ibu bisa gendong lagi pakai tangan yang disimpan implan tadi, begitu Ibu. Bu Bidan, jadi kalau boleh tahu cara bekerja dari KB implan sendiri ini bagaimana Bu Bidan? Implan ini kan ditanamnya di lengan ya.
Jadi dia ini akan melepaskan hormon ke seluruh tubuh. Hormon ini adalah hormon progesterin, di mana dia akan mengentalkan lendir yang berada di leher rahim ibu untuk menahan agar sperma tidak bisa masuk ke bagian uterus atau rahim. Ya Bu Bidan, terus Bu Bidan kan pemasangan implan ini kan di lengan. Terus saya mau bertanya apakah KB implan ini bisa berpindah tempat atau tidak? Nah, iya Bu Bidan sekalian, sama tanya juga kalau harga pemasangan KB ini berapa ya Bu Bidan? Oke. Untuk pertanyaan yang kali ini, untuk dari Ibu dulu ya pertanyaannya. Iya Bu Bidan. Kalau untuk masalah implan ini dapat berpindah atau tidak, sesuai dari penelitian yang saya baca, bahwa di situ menerangkan kalau implan ini bisa berpindah jika pemasangannya ini terlalu masuk ke dalam lengan ya. Tapi kalau masih di batas wajar normal, insya Allah dia tidak akan berpindah. Ya aman ya Bu Bidan. Iya, aman. Oke. Untuk pertanyaan dari Bapak sendiri mengenai harga ya Pak? Iya. Menurut saya mengenai harga dari pil implan ini relatif murah ya, karena dia kan pemasangannya dalam jangka panjang untuk 3-5 tahun ke depan. Dia ini seharga 250 atau sampai ke sekitaran 300.000. Dan juga Bapak Ibu untuk pemasangan KB implan ini, Ibu sama Bapak tidak lagi perlu repot-repot untuk memakai alat kontrasepsi lain seperti kondom atau meminum pil KB untuk mencegah atau meminimalisir kesalahan. Gitu. Oke, dari penjelasan yang sudah berikan tadi, apakah Ibu minat untuk memasang KB implan ini, Ibu? Iya Bu Bidan, dan langsung dipasangkan ya. Oh iya. Kalau begitu mari Ibu sampai Ibu. Ini kan kita sudah pasang ya implannya Ibu. Apa yang Ibu rasakan ya setelah pemasangan implan ini? Ibu Bidan agak sedikit nyeri dan sakit. Rasa nyerinya ini kira-kira berapa lama ya Bu? Oh iya. Sebenarnya untuk pasca pemasangan dari implan ini biasanya terjadi gejala seperti nyeri, gatal, dan bengkak serta kemarahan ya Ibu. Tapi tidak perlu khawatir kan. Untuk yang pertama istirahatkan dulu lengan Ibu yang baru dipasang implan ya. Jangan terlalu mengangkat yang berat pakai lengan yang dipasang implan. Istirahatkan dulu, jangan dulu terlalu menggendong bayinya anak Ibu, mohon maaf. Dan satu lagi, kalau bisa Ibu kompres pas pulang sebentar pakai air hangat ya. Dan jangan lupa mandi biar implan yang terpasang tadi tidak terjadi infeksi. Begitu saja ya Bu. Baik Bu. Ya, mungkin itu saja ya penyampaian dari saya Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu Bapak? Mohon maaf Bu, kayaknya sudah cukup ya Bu. Kalau begitu kami permisi dulu. Oke. Terima kasih Bu Terima Ida. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.